kalau misalnya selain terapi seperti ini Ustaz, kira-kira kalau misalnya dari agama Islam gimana Ustaz? Ya memang kan secara genetik memang ada. Kalau laki-laki normal itu XY hormonnya, kalau perempuan itu XX. Itu ilmuwan bilang gitu. Kalau yang rada-rada KW ini XXY. Ini secara genetik bisa pengaruh. Dan yang kedua, memang secara lingkungan juga bisa berpengaruh. Yang tadinya dia bukan hal seperti itu, misalnya tadi kekerasan dari ayah, kekerasan dari orang tua, kekerasan dari lingkungan, dia kemudian korban. Nah itu dua-duanya ada terapinya. Secara agama yang pasti yang mempercepat ini semua adalah keimanan, ibadah sholatnya, baca Qurannya, pisahkan tempat tidurnya, jangan satu selimut ketika dia sejenis, apalagi sudah usia balik, dan carikan lingkungan yang baik seperti Pobi tadi, cari lingkungan buat anak-anak. Sangat berpengaruh Ustaz ya. Dan satu lagi Wisnu. Apa itu Ustaz? Makanan haram. Makanan haram. Kenapa tuh Ustaz makanan haram? Apakah makanan babi dan makanan keledai? Ya hasil korupsi, hasil riba, hasil mencuri, hasil markup, hasil nilep. Ini pengaruhnya lebih bahaya sebetulnya dari itu. Istrinya bermasalah, anaknya bermasalah, kendaraannya bermasalah. Masalahnya tuh mulai satu keluarga udah bermasalah. Makanya pemirsa jangan ada yang korupsi, jangan ada yang KKN dan lain-lain. Karena korupsi, tapi makanan-makanan dari hasil yang haram. Iya, makanan tadi kan. Menarik sekali ini. Sekarang kita ada penelpon berikutnya dari Pak Bambang dari Depok ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Pak, sehat ya? Kabar baik. Silakan Pak, ingin bertanya atau ingin berbagi cerita di sini? Saya kayaknya ingin mengusulkan gitu ya, bahwa sekarang ini media sosial sudah begitu parah ya Pak Ustadz, Pak Teguh Wisnu, Mbak Popi. Jadi kayaknya kok perlu ada konsultan khusus untuk memberikan pengarahan terhadap penggunaan media sosial, khususnya untuk anak-anak SD, SMP. Ya artinya barangkali ini juga peluang bisnis barangkali ya buat para konsultan itu gitu loh. Jadi anak-anak SD itu diberikan pengarahan, kalau Facebook yang seperti ini jelek, lalu media sosial yang acaranya, yang kontennya seperti ini jelek gitu. Sehingga anak-anak SD yang saat ini sudah pegang gadget yang canggih gitu ya, itu jadi dia dapat arahan gitu loh. Baik. Ya, itu saja Pak. Saya seperti itu. Baik. Oke Pak, makasih ya Pak ya, Pak Bambang ya. Mbak Popi gimana coba untuk itu ide yang bagus sekali karena guru kadang luput ini. Saya tahu banget deh di sekolahan di SD itu mereka hanya fokus anak-anak nggak boleh nakal, nggak A, nggak B, nggak C gitu kan jelas gitu ya. Itu aja. Tapi dia nggak tahu kalau anak itu pulang dari sekolah dia megang apa. Ada bagusnya dikasih sosialisasi ini. Nah kemudian satu lagi tadi pemerintah. Jadi begitu dia ketik porn misalnya kayak gitu-gitu ya, seks, close. Di rumah itunya semua juga dipasang. Bahkan di rumah jadi pasang internet itu emang nggak boleh sama sekali ngetik kayak gitu, udah nggak, itu bisa dijaga kok itu bisa dijaga ya kalau masalah-masalah seperti tapi itu. Tapi tadi bagus banget konsultannya yang ada yang bisa melakukan edukasi ke sosial masyarakat tuh akan bagus sekali sih. Jadi adanya sosialisasi program ini tentu saja dari Kementerian Perhubungan dan itu ya. Gimana Ustadz kalau menurut Ustadz efektif nggak? Kata kunci pola komunikasi media sosial di anak-anak ini adalah bully. Iya, jadi persoalan anak-anak sekolah sekarang dibully dan membuli. Ini masalah besar sekarang di semua sekolah dari sisi akhlak. Dan itu semua bermula dari medsos. Mereka belum cukup usia, belum punya cukup mental, belum dilatih tutur kata yang halus, tutur budi yang akhlak yang bagus, langsung masuk ke medsos dengan bahasa yang kemudian tidak terbendung. Nah, jadi ini efektif konsultan seperti ini, baik dari sisi agama, dari sisi bahasa, dari sisi psikologi. Masya Allah, ini semakin menarik ya. Memang dari hulu dan ke hilir memang sangat berpengaruh ya masalah. Orang tua juga sih penting sekali. Orang tua memang penting sekali ya. Kalau aku sih lebih sama suami berusaha untuk bisa menjadi ayah, ibu yang baik dan menjadi teman buat dia gitu. Jadi kalau misalnya dia ada masalah dan segala macam, tidak ragu untuk bercerita gitu ya. Tidak ragu untuk bercerita sama kita. Bikin grup keluarga. Bikin grup keluarga di medsos kita untuk mengajarkan pola komunikasi, hati-hati membroadcast ya. Ajarkan kepada mereka pola yang tepat menyebarkan kebenaran seperti apa. Tapi tadi ya kalau misalnya mereka kerap kali saya menemukan tadi kan, misalnya kalau saya penekanannya bahwa dia terlahir ini karena genetik A, B, C lebih banyak kromosomnya, itu akan selalu digunakan sebagai tamengnya pada saat konsultasi. Saya kok kayak begini ya, digunakan karena kan saya nggak maunya saya.
Padahal dari mana tahu kamu kromosom kamu lebih banyak ini Pak enggak? Jadi sebagai defense-nya aja kalau memang itu. Nah maka saya bilangin, oh nggak ada itu semuanya nggak ada tuh clear kok. Jadi jangan sampai akhirnya dia harus operasi dan lain-lain gitu. Oke, menarik. Nanti kita akan bahas setelah yang berikut satu ini ya. Oke, saudaraku jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini.